Mereka ini merasa telah menemukan penemuan yang menggemparkan dan menghebohkan, dan penemuan mereka ini berhasil membuat mereka meninggalkan Yesus dan meninggalkan kekristenan. Tahu nggak penemuannya apa? Ternyata saudara-saudara, penemuan mereka ini adalah ternyata Yesus bukan Kristen. Dan hal inilah yang membuat mereka tidak mau jadi Kristen, karena ternyata Yesus bukan Kristen. Untuk apa saya jadi Kristen? Ucapan inilah yang kerap kali keluar dari mereka yang disebut cerdas oleh abad ke-7 ini. Tapi ya, inilah kualitas mereka. Yang bilang Yesus tuh Kristen tuh sopo? Orang Kristen sendiri gak pernah mengklaim Yesus tuh Kristen. Kristen itu adalah sebutan bagi mereka pengikut Kristus. Nah, Yesus itu Kristus, artinya juru selamat atau Mesias, bukan Kristen. Makanya Yesus Kristus, bukan Yesus Kristen, ya. Misalnya begini, Taylor Swift itu para pengikutnya disebut Swiftie. Taylor Swift sendiri bukan Swiftie, tapi pengikutnya disebut Swiftie. Nah, Yesus Kristus disebut Kristus. Nah, para pengikut Kristus ini disebut Kristen. Dan Kristen ini dari bahasa Yunani, artinya Kristianos, yang artinya pengikut Kristus. Dan di Antioquia lah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu adalah sebutan bagi mereka yang mengikut Yesus, yang adalah Kristus itu. Ini kamu harus tahu, biar kamu gak kaget gitu loh. Gak ada Kristen yang nyebut Yesus tuh Kristen, gak ada. Terus kamu bilang begini, lakuin aja, menyembah Tuhan yang satu, berdoanya nempelin muka ke tanah. Hei, orang Kristen tidak pernah menyembah lebih dari satu Allah. Kami menyembah satu Allah yang esa. Tetapi seperti apa Allah yang esa ini dijelaskan dengan istilah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan menambah jumlah Allah. Tritunggal itu menjelaskan bagaimana Allah yang satu itu. Ketidakmampuan dan ketidakmauanmu memahami Allah Tritunggal membuatmu menuduh kami menyembah lebih dari satu Allah. Padahal kamu aja gak mau belajar, gitu loh. Yang kedua, kamu mengatakan bahwa kami berdoa sujud sampai ke tanah seperti Yesus. Kamu baru melakukan itu. Sebelum agamamu lahir, 700 tahun sebelum imanmu lahir, kami sudah melakukan itu. Dan sekarang kamu bisa temuin itu di gereja Kristen Ortodoks. Kami melakukan sujud muka sampai ke tanah itu 7 kali sehari dalam doa. Ya, jadi kamu jangan bangga, kamu baru melakukan itu kok. Kami sudah melakukan itu 700 tahun sebelum kalian ada di dunia ini. Ingat itu ya, jangan bangga. Lalu kamu bilang kamu ikut Yesus. Kalau kamu ikut Yesus, ya udah kamu baptis lah. Yesus dibaptis. Kenapa kamu nggak baptis? Baptis lah. Yesus dibaptis kan di Sungai Yordan. Jadi jangan sembarangan berucap. Kamu belum tentu tahu apa yang kamu ucapkan. Ya, semoga lah Tuhanlah menolongmu ya. Gitulah ya, kasihan kali kok. Tuhan berkati. Di dalam Bible itu yang jadi concern saya kan ini masalah konsep ketuhanan ya, yang dulu SMP. Di dalam Bible itu konsep ketuhanan itu jelas ya, bahwa ya di dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya ya, Musa berkata, hai bangsa Israel, dengarlah bangsa Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa gitu. Lalu diulang lagi oleh Yesus di Markus 12 ayat 29, dikatakan hukum yang terutama ialah dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Diulang lagi sama Yesus sendiri kan. Jelas Tuhan itu esa titik gitu. Nah, ketika di ranah agama, di era dogmatis atau teologis, dikatakan bahwa Allah itu esa namun Tritunggal. Ada namunnya, ada tapinya, ada komanya di yang situ. berwujud ibaratnya. Ada Bapa, Putra, Kudus. Ada komanya, ada terusannya. Padahal di dalam literaturnya titik udah. Titik dalam benak saya. Kok bisa ya literatur dengan dogma agamanya berbeda? Literatur, bayangkan literatur yang menjadi dasar nih, dasar iman dengan dogma agamanya berbeda. Yang di dalam literatur itu dikatakan Tuhan itu esa, yang di dalam dogma agamanya itu dikatakan Tuhan itu esa tapi Tritunggal. Itu berapa lama dari membaca literatur yang ada di kitab suci dan akhirnya mulai mempertanyakan terkait realitas cara beragamanya? Kurang lebih ya setahun lah. Setahun ya. Berarti observasinya udah mencoba mengulik apa yang ada di kitab suci dari Bible, kemudian mulai membahas dari sisi teologis itu 1 tahun ya. Setahun lah. Nggak cuma dari itu doang sih, dari mungkin liturgi ya. Tapi mungkin itu agak saya kesampingkan dulu. Liturgi, tata cara ibadah nanti lah itu. Nah, ini masalah ketuhanan dulu misalnya. Masalah ketuhanan dulu. Itu bertanya nggak abis itu? Apa Maksudnya ini udah mulai mempertanyakan lagi nih. Oke, kok kenapa nih menjadi ada tapinya, ada Tritunggalnya? Itu coba mempertanyakan ke siapa gitu? Enggak sih, saya nggak berani. Takut diusir sih.
Karena kan memang Indonesia ini kan sensitif ya terkait keyakinan ya. Kalau misalnya saya juga mempertanyakan, sebelum saya mempertanyakan, saya sudah meriset secara sendiri ya dari ya kita tahu internet, kita udah informasi udah maju lah zaman sekarang, internet udah luas sekali informasinya, YouTube juga banyak informasinya. Jadi yang saya cari yaitu informasi dari siapa selain dari imam-imam yang saya percaya, misalnya pastor-pastor, pendeta-pendeta ya. Saya cari tuh literaturnya. Di YouTube juga banyak tuh yang bikin podcast penjelasan mengenai Tritunggal atau Trinitas. Dan sayangnya mereka sendiri yang mengatakan bahwa ya pada akhirnya konsep Tritunggal ini memang tidak bisa dipahami. Itu yang membuat saya patah. Tidak bisa dipahami itu hanya minta diimani saja Ya, gitu. kurang lebih seperti itu. Itu membuat saya Ya sebagai seorang mahasiswa yang kritis itu wajar banget kan akhirnya muncul kok seperti ini gitu. Iya. Ya udah. Pada akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang literatur ini dengan yang diajarkan dengan di dogma berbeda memang. Dan ini bukan berdasarkan literatur, bukan berdasarkan scripture, bukan berdasarkan ya kitab sucinya gitu yang diakui sebagai kitab suci gitu. Nah, saya teringat dulu saya suka dari masih kecil lah sampai sekarang juga lah. Saya kalau nonton TV tiap jam sekitar jam 6, kalau nonton TV tiba-tiba ada yang gangguin. Gangguin. Iya. Apa? Saya lagi nonton misalnya. Iklan. Azan maghrib. Oh, maghrib dibilang ganggu waktu itu. Gangguin. Tapi di situ saya baca. Oke, saya baca. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya gua juga tahu. Terus apa, sombong banget. Iya. Tampilin TV. Emang terus kenapa? Saya juga tahu. Di Bible saya juga ada gitu loh. Terus aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ya Yesus juga. Emang kenapa? So what gitu loh. Oh, tapi sudah berpikir itu? Ya emang dari kecil itu saya ingat saya dulu pernah kayak gitu. Pas di masa kuliah itu. Tapi menganggap sebagai anak Tuhan kecilnya apa menganggap sebagai perantara? Enggak, jadi gini, inilah juga yang menjadi Pertanyaan. Yesus itu perannya itu sebagai nabi iya di dalam Bible ya, nabi iya, utusan iya, di Bible tapi bukan di Bible ya, Tuhan iya dalam kekristenan. Jadi multi peran lah gitu. Oke. Seperti itu ya kan. Jadi kalau misalnya dikatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain, saya juga tahu. Dan Muhammad utusan Allah, saya juga tahu. Nggak usah pamer mulu kali di TV gitu kan. Ya biasa aja sih, saya juga gitu loh. Itu saya ingat dulu kayak gitu. Pas di masa perkuliahan saya merasa gini, kok dalam Islam lebih tegas ya, lebih jelas. Job desk-nya jelas, posisinya jelas gitu Tidak loh. multi tafsir ya. Hierarkinya jelas gitu loh. Jadi ada Tuhan yang penguasa dan ada utusan. Udah tok utusan dah, nggak ada apa-apa lagi udah. Nggak ada gelar Tuhan kecil lah, apa nggak ada. Masanya pun sudah ditentukan juga. Ada jelas gitu loh. Saya ngerasa konsep ketuhanan dalam Islam ini yang ditampilkan dalam azan itu jelas ya dan sesuai dengan Bible justru. Itu terpikir sekali atau memang karena azan berkali-kali itu? Ya itu kan bukan karena sekali doang sih, maksudnya karena memang dulu kan udah biasa ya nonton TV. Jadi keinget aja gitu, dulu orang Islam punya 2 kalimat gitu yang sakral ya, tapi ya gue juga tahu kali gitu. Dan biasa aja. Iya, maksudnya oke, ya udah lu Muhammad, gue Yesus gitu loh. Iya, santai aja. Ya, tapi masalahnya ada ketegasan dan kejelasan dalam Islam yang di dalam agama saya tidak miliki gitu loh. Terutama perannya Yesus gitu loh. Multi. Gitu. Berarti hidayah pertama ini muncul lewat azan nih ya? Enggak juga. Oh, mungkin bisa juga kali. Maksudnya kan hidayah itu kan banyak. Iya. Rentetan peristiwanya itu kan. Nggak cuma satu doang. Iya. Banyak. Lagi kritis nih, observasi kan. Nah, saya lihat dalam Islam tuh lebih jelas gitu loh. Ada Tuhan, ada Nabi, ada Tuhan, ada utusan gitu. Jadi saya pelajari lagi Bible. Ternyata memang Yesus tuh bukan Tuhan. Gitu, nggak ada di situ dinyatakan di Bible itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus juga tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Bahkan Yesus berdoa sampai mukanya menyentuh tanah. Ngapain? Sujud. Ups. Iya kan, saya sebagai penerjemah. Oh seperti itu. Nggak ada kalau misalnya penjelasan aku adalah Tuhan. Nggak ada. Mau dicari di mana? Bahkan
saya juga nyari dari pendeta pun bilang emang nggak ada. Emang apa? Paling jawabannya gini ya, kalau pendeta-pendeta yang tetap saya hormati sampai sekarang, paling jawabannya gini. Ya ngapain Yesus ngaku sebagai Tuhan? Ngapain Tuhan ngapain Tuhan minta disembah gitu? Itu sih jawaban klasik lah. Ya tapi kan sebenarnya memang seperti itu. Kalau misalnya ada instruksi untuk disembah ya udah saya lakukan, tapi nggak ada ternyata di dalam Bible. Nggak ada gitu. Bahkan dia berdoa sampai muka menyentuh tanah gitu loh. Dan dia berulang kali meminta dan bersyukur menengadah ke langit. Menengadah ke langit tuh menengadah ngadep siapa? Ngadep siapa itu? Kalau Yesus Tuhan, dia menengadah ke langit tuh ngadep siapa? Artinya Alkitab sedetail itu loh ya. Sedetail itu sebenarnya. Bahkan bahkan seperti aturan-aturan tata cara atau liturgi beribadah yang saya lakukan sebagai seorang Katolik nggak ada di dalam Bible. Di dalam Bible itu malah justru ada sebelum masuk ke tempat ibadah atau kemah pertemuan namanya dulu, itu disuruh mencuci tangan sama mencuci kaki. Waduh dong. Iya dong. Oh iya. Terus ternyata ada aturan mengenai kuliner. Ada aturan. Jadi kita nggak boleh makan segala sesuatu gitu loh. Oke, berarti di Bible juga B2 segala macam nggak ada. Nggak boleh. Nggak boleh dimakan. Itu jelas. Dan itu di perjanjian lama. Tapi sanggahannya gampang kalau sebagai pendeta. Itu kan perjanjian lama. Ada perjanjian baru setelah itu. Perjanjian baru yang udah yang kita pakai nih perjanjian baru. Oke. Lah, sekarang gini yang saya tanyakan. Ya udah ngapain dibukukan dalam satu buku? Kalau misalnya ada yang lama dan yang baru. Hargai dong itu perjanjian lama. Gitu. Kalau misalnya memang nggak dipakai, ngapain tetap di situ gitu loh? Tetap kalian pakai dan kalian bawa-bawa, kalian simpan di rumah. Itu sih sebenarnya ya. Kalau nggak jadi kontroversi ya, Bible ini sebenarnya isinya adalah kalau nggak itu ya isinya Islam. Secara observasi selama 1 tahun itu dan sekarang menjadi mu'alaf ya mungkin ya, itu memang benar-benar relate banget sama ajaran Islam. Bukan relate lagi. Memang Bible itu kan isinya adalah cerita para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW kan. Dan isinya memang ajaran-ajaran nabi itu kalau ya cuma ulang-ulang doang ya. Ayo umatku, ayo menyembah Tuhan yang satu gitu. Ayo kita tinggalkan penyembahan berhala, itu doang. Itu diulang mulu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu doang kok. Nggak ada yang lain. Ya. Terus ketika sudah masuk ke tahap yang lebih dari objektif, tahap sudah mulai mempertanyakan dan ternyata diobservasi fakta seperti itu, apa yang dilakukan sama Bang Coki? Ya udah saya lihat, oh ternyata memang yang di dalam Bible itu mereka para nabi dan termasuk Yesus sendiri ya, termasuk teman duetnya sendiri kalau kita bisa lihat bahasanya. Yohanes Pembaptis dulu ya, kita mungkin mengartikannya sebagai Yahya alaihissalam mungkin. Ya mereka semua itu seorang muslim kan. Kalau mereka melakukan tatanan itu semua ya mereka seorang muslim, mereka bertuhan yang satu, bertuhan yang esa, mereka beribadah dengan cara seperti itu, mencuci tangan, basuh kaki juga, ada aturan mengenai makanan, ada aturan dalam kehidupan gitu, nggak bebas gitu. Terus pertanggungjawaban hidup tuh kalau saya berdosa saya yang tanggung gitu, saya harus bertobat. Jadi saya nggak melimpahkan dosa saya kepada nabi saya. Saya nggak melimpahkan. Itu di Bible ada? Ada justru. Jadi pokoknya bunyinya gini, walaupun dosamu semerah kirmizi, umpamanya Tuhan akan mengampuni sampai dosamu bersih lah seputih salju gitu. Jadi ada pertobatan itu nggak menghapus dosa itu nggak harus mengorbanin orang gitu. Iya. Jadi kita kalau dosa ya tobat, udah itu aja sih, simple, nggak usah ribet-ribet gitu. Jadi gitu. Jadi ada di dalam Bible itu pengesaan terhadap Tuhan. Ya, lalu aturan untuk patuh terhadap nabi, ya, terus patuh terhadap caranya beribadah, lalu ada aturan-aturan lain yang mengikuti tentang adab, akhlak, menghormati orang tua, berhubungan dengan sesama lah umpamanya itu, terus sampai ke peraturan mengenai sampai ke kuliner juga, aturan mengenai makanan juga ada. Gitu. Jadi ya secara esensial dan yang mereka lakukan adalah mereka berislam gitu loh. Mereka adalah seorang muslim. Jadi begini. Yang pertama yang mereka lakukan adalah Islam. Yang kedua, apakah Yesus seorang Kristen? Itu pertanyaan muncul tuh. Iya. Apakah Yesus seorang Kristen? Karena di pertanyaan pertama tadi sudah terjawab. Apakah
yang dia lakukan adalah keislaman. Iya, iya. Lalu yang kedua, apakah Yesus seorang Kristen? Ternyata jawabannya enggak. Bahkan saya memperoleh jawaban ini bukan dari literatur Islam, dari mulut pendeta dan para pastor sendiri. Oh, gitu. Ya memang bukan, dia seorang manusia biasa, seorang orang dari suku anak-anak bangsa Israel, dari Bani Israel dibilangnya. Dia bukan seorang Kristen. Tapi secara perbedaan pendapat ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada. Tentang peristiwa benar itu dari, maksudnya tidak sama sekali mengkonfirmasi tentang Kristen gitu. Apa? Yesus adalah Kristen? Yesusnya, iya. Semua sepakat Yesus bukan Kristen, nggak mungkin Yesus Kristen, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Oh iya, ya. Christian kan? Iya. Indonesian, Singaporean, Australian, American, gitu namanya kayak. Ya itu kan sebuah kaum doang. Iya. Kalau dibilang Christian adalah orang-orang yang pengikut Kristus, pengikut Yesus. Yesusnya Kristen bukan? Bukan. Ya dong. udah bukan. Karena yang ngikutin ke ini sendiri sebagai objeknya lah Iya. ibaratnya. Ya kalau misalnya Yesus bukan Kristen, kenapa saya harus jadi Kristen? Wah. Kenapa saya harus jadi Kristen? Yesus kan bukan Kristen. Kenapa saya harus jadi Kristen? Mendingan saya ikutin yang dia lakuin aja. Menyembah Tuhan yang satu, berdoanya nempelin muka ke tanah. Luar biasa. Masya Allah. Clear banget ya. Iya kan, apalagi udah clear banget. Ya ngapain? Ya, kalau misalnya saya mengikuti itu, kalau dibilang Kristen saya lebih mengikuti Yesus daripada Christian, apalagi yang zaman sekarang ya. Oke. Berarti next stepnya, apakah waktu itu mencoba mengobservasi Islam yang notabene-nya tadi ketika di-compare itu Islam banget? Nah, sebenarnya berbarengan dengan itu saya juga suka baca-baca literatur atau video-video tentang keislaman ya. Oh, itu juga berbarengan ya? Berbarengan juga. Sebenarnya dari udah mulai menemukan bahwa oh ya ini mulai ke arah ke Islam nih. Coba saya lihat Islamnya. Bagaimana sih sebenarnya? Oh ternyata memang linear seperti itu, gitu loh. Bahwa memang prinsip kehidupan kita sebagai makhluk Allah, prinsip supaya kita bisa hidup sukses di dunia dan akhirat ya udah mengesahkan Tuhan, ikutin Nabi, beribadah ya, berdoa sujud, udah itu doang ya. Simple, hidup itu simple, salahnya bertobat, salah minta maaf, dosanya bertobat, nggak usah ngorbanin orang lain. Simple. Jadi saya udah mulai nyambung lah, udah mulai connect nih. Oh, Islam nih. Udah nih Islam nih kayak. Nggak mencoba mengcompare keyakinan lain? Karena udah terlalu jauh. Nggak perlu buat saya. Karena saya sebagai seorang Katolik pun dulu saya sudah merasa yang lain itu bukan agama yang ya menurut saya dulu Katolik ya terbaik lah. Yang lain bukan golongan kami ya. Bukan lah. Jadi ya, dan karena juga saya itu jujur aja, saya kalau misalnya di luar orang bilang Coki nih meninggalkan Yesus nih gitu, saya tuh benar-benar pecinta Yesus. Kalau meskipun sebagai seorang Muslim, ya justru seorang Muslim itu mencintai Yesus dua kali lebih benar dan lebih proporsional. Kalau benar-benar mencintai, ya kamu harus kenal dia, kan nggak kenal kata saya. Iya. Kamu kenal dia itu siapa sebenarnya, statusnya apa yang dilakuin. Nah, ketika kamu udah kenal, kamu ngikutin apa yang dilakuin. Iya. Kan misalnya kita suka nih artis Korea. Biasanya kan orang-orang itu fans niru lah penampilannya, rambut diwarnain segala macem, skincare supaya bening gitu. Ya kan ngikutin kan? Itu fitrahnya seorang manusia yang mengidolakan seseorang. Ya kan? Sebagaimana saya juga. Ketika saya memang benar-benar mencintai Jesus, ya udah saya ikutin gitu loh. Dan yang dia lakukan ya esensinya Islam kok. Esensinya Islam. Ketika saya berislam, saya nggak meninggalkan Yesus. Saya yang notabene-nya Nabi Isa yang wajib kita imani sebagai Nabi Rasul. Gitu. Itu sih. Demikianlah pembahasan yang telah kita simak bersama. Perbedaan pandangan dalam memahami ajaran agama merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun bagi kita sebagai seorang Muslim, keyakinan bahwa Islam adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan. Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga memberikan pedoman yang lengkap dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari akhlak, muamalah, hingga cara berpikir yang jernih dan berlandaskan ilmu. Inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna
dan menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Melalui pembahasan ini, semoga semakin menguatkan keyakinan kita bahwa kebenaran bukan sekadar mengikuti kebiasaan atau asumsi, melainkan harus dicari, dipahami, dan diyakini dengan ilmu yang benar. Namun demikian, penting bagi kita untuk tetap menjaga adab dalam menyikapi perbedaan, mengedepankan kelembutan, kebijaksanaan, serta menghormati pihak lain adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Karena kebenaran yang disampaikan dengan cara yang baik akan lebih mudah diterima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita di atas jalan yang lurus, menambahkan ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah hingga akhir hayat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir.